Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di media pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran sarana dan prasarana untuk kelas 2 OTKP atau kelas 2 otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Dan bagian yang akan kita bahas yaitu terkait dengan memahami administrasi sarana dan prasarana. Ya, oke. Definisi sarana dan prasarana. Apa sih yang membedakan sarana dan prasarana itu? Ya. Nah, sarana dan prasarana ini kalau menurut ketentuan Permendiknas atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Nah, sarana pendidikan di sekolah atau madrasah itu antara lain seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pembelajaran yang termasuk prasarana. Yang termasuk prasarana itu adalah halaman, taman, terus kemudian lapangan, dan jalan menuju sekolah. Nah, kemudian selanjutnya menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dengan demikian, sarana dan prasarana saling berkaitan dengan erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Meskipun antara sarana dan prasarana tidak berbeda jauh, namun untuk membedakannya sarana lebih ditujukan kepada benda-benda yang bergerak, misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Prasarana lebih ditunjukkan untuk benda-benda yang tidak bergerak, seperti lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana secara administrasi harus melalui tahapan seperti berikut, yaitu yang pertama, prakualifikasi rekanan. Yang kedua, pengadaan barang. Yang ketiga, penyimpanan. Yang keempat, inventarisasi. Yang kelima, penyaluran. Yang keenam, pemeliharaan. Yang ketujuh, rehabilitasi. Yang kedelapan, penghapusan. Yang kesembilan, pengendalian. Itu ada 9 tahapan yang biasanya dan harus dilalui dalam perencanaan pengadaan sarana dan prasarana. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari 9 tahapan ini, yaitu yang pertama adalah prakualifikasi rekanan, yaitu langkah kegiatan prakualifikasi mencakup persiapan dan pelaksanaan prakualifikasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap calon rekanan secara administratif dan teknis, kemudian menetapkan dan mengumumkan hasil prakualifikasi serta memberi sertifikat atau tanda lulus, kemudian menyampaikan laporan tentang pelaksanaan prakualifikasi kepada pihak terkait. Selanjutnya adalah pengadaan barang. Pengadaan barang, ya.
Pengadaan barang merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang atau jasa atau benda bagi keperluan pelaksanaan tugas. Pengadaan barang ini bisa berupa pengadaan tanah. Kalau pengadaan tanah itu dapat dilakukan dengan membeli, menerima, kemudian menerima hibah, ya kan, menerima pakai atau menukar dan sebagainya. Kalau pengadaan bangunan itu dapat dilaksanakan dengan mendirikan bangunan, bisa membeli atau menyewa bangunan atau lain sebagainya. Kalau pengadaan perabot itu dapat dilakukan dengan membeli, membuat sendiri, kemudian menerima hibah. Kemudian kalau pengadaan alat transportasi juga dapat dilakukan dengan membeli, menerima hibah dan lain sebagainya. Kemudian kalau pengadaan sarana dan prasarana kantor seperti peralatan kantor dan alat tulis kantor atau TK, kalau untuk jumlah yang besar itu dapat dilakukan bisa lelang dengan rekanan, ya. Kekurangan ATK dapat, kalau dalam jumlah kecil itu dapat dilakukan dengan membeli, ya. Jadi, atau pengadaan buku atau benda grafis lainnya dapat diadakan dengan membuat sendiri atau bantuan ataupun hibah dari tempat lain. Kemudian selanjutnya adalah penyimpanan, ya. Penyimpanan yaitu menampung hasil pengadaan barang demi keamanan, baik yang belum maupun yang akan didistribusikan. Kegiatan penyimpanan meliputi menerima barang, menyimpan barang, dan mengeluarkan atau mendistribusikan barang. Kemudian adalah inventarisasi. Inventarisasi dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan, pengurusan, dan pengawasan yang efektif terhadap barang milik swasta ataupun negara. Inventarisasi identik dengan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Inventarisasi juga memberikan input yang sangat berharga bagi pengguna, bagi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana. Kemudian selanjutnya adalah penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu ke yang lain. Dalam lingkungan sekolah atau fakultas, kegiatan penyaluran dapat berwujud pendistribusian atau kegiatan membagi atau mengeluarkan barang sesuai kebutuhan perkantoran. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Agar setiap barang yang dimiliki dapat berfungsi dan digunakan secara lancar tanpa banyak menimbulkan hambatan atau gangguan, maka barang tersebut harus dirawat secara baik dan kontinu. Hal ini untuk menghindari adanya unsur pengganggu atau perusak. Kegiatan rutin ini harus terus diusahakan agar barang tetap berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dari kerusakan dengan tambal sulam atau pengganti suku cadang. Tujuannya agar barang tersebut dapat digunakan lagi sehingga memiliki daya tahan yang lebih lama. Selanjutnya yang ke-8 adalah penghapusan. Apabila besarnya biaya rehab suatu barang inventaris tidak sesuai dengan daya pakainya, artinya biaya rehab terlalu besar sedangkan daya pakainya terlalu singkat, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi. Barang tersebut sebaiknya disingkirkan atau dikeluarkan dari daftar inventaris. Pelaksanaan penghapusan barang inventaris dengan keputusan unit utama
masing-masing mewakili unsur keuangan, perlengkapan, dan bidang teknis. Mereka bertugas meneliti, menilai barang yang ada dan perlu dihapuskan, membuat berita acara, melaksanakan penghapusan sampai melelang atau memusnahkan barang tersebut. Yang terakhir adalah pengendalian. Seluruh kegiatan di atas tadi 1 sampai 8 ya, tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa kendali. Artinya, setiap kegiatan tidak lepas dari monitoring pimpinan yang dilakukan setiap saat. Seluruh kegiatan pengelolaan harus dilakukan dengan kerjasama agar selalu kompak dan terpadu. Nah, oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan terkait sarana dan prasarana, bagian dasar-dasarnya saja ya. Untuk video selanjutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut sarana dan prasarana, mulai dari prosedur administrasi sarana dan prasarana, ruang lingkup, dan seterusnya. Jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.